Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema pembacaan kali ini adalah bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 29 Februari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari dia. Nampaknya dia ingin rekonsiliasi dengan kamu ya, ingin kembali kepadamu karena setelah dia merasa berpisah dengan kamu, kayak apa ya, nggak tenang gitu kalau aku lihat di sini. Tidak tenang, tidak merasa nyaman. Sempat dia kayak ingin melepas kamu gitu ya, ingin melepas energi kamu, ingin move on dari kamu, tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Malah kayak eh, pikiran dia terganggu terus ya, selalu kepikiran kamu, hidupnya nggak tenang, nggak merasa nyaman lah intinya ketika dia memilih untuk pergi dari kamu. So ada energi dia pengen rekonsiliasi lagi, pengen datang lagi ke kamu. Eh Terus itu di sini aku lihat dia masih sering stalkingin kamu, pengen tahu ya keadaan kamu bagaimana, apa yang sedang kamu lakukan, seperti itu. Kalau aku lihat di sini, em, sudah banyak pelajaran yang telah dia ambil dari apa yang telah terjadi di hubungan kalian sebelumnya. Ya, dia ingin ada rasa bersalah di sini, kayak ada rasa ingin meminta maaf sama kamu karena mungkin kesalahan-kesalahan dia yang pernah terjadi, atau mungkin ya kayak kemarin meninggalkan kamu, atau ingin move on dari kamu itu ya. Nah, itu. Intinya di sini dia ingin meminta maaf. Eh, aku lihat di sini dia masih percaya dengan situasi yang ada di antara kalian, bahwa ya dia masih percaya bahwa akan ada jalannya kok untuk kalian bisa bersama lagi, seperti itu ya. Dia menganggap ya perpisahan di antara kalian ini kayak pasang surutnya dalam hubungan lah, seperti itu. Sehingga aku lihat di sini dia masih percaya dengan situasinya, bahwa eh, apa namanya, eh, hubungan kalian akan baik-baik saja gitu ya, karena di sini pun dia tuh masih mencintai kamu ya, masih punya perasaan cinta dengan kamu. So aku lihat di sini dia ya masih masih menginginkan kamu. Oke, kemudian apa nih, ada position. Dia menyukai semuanya di dalam dirimu ya. Dia suka banget apapun yang kamu miliki, itu dia suka banget. Cara bicara, sikap, tindakan, perilaku, perhatian, apalagi ketulusan kamu terhadap dia. Mungkin secara fisik juga suka kamu ya. Secara fisik suka kamu, terus itu apalagi pembawaan, pola pikir. Nah, semua yang ada di dalam diri kamu itu dia suka banget. Aku lihat di sini. Bahkan dia suka mengeksplor tentang siapa sih diri kamu sebenarnya. Ya, ketika dia menemukan siapa jati dirimu sebenarnya, loh kok bisa sekeren itu, bisa bisa apa ya, bisa membuka mata dia bahwa kamu itu nggak ada niatan yang buruk terhadap dia. Kamu orang yang tidak manipulatif terhadap dia gitu. Kamu tulus, kamu memang benar-benar sayang, suka sama dia, seperti itu ya. Bahkan gini, kamu selalu tahu apa yang dia sukai ya, apa favoritnya, apa yang dia inginkan itu kamu tahu. Nah, itu yang membuat dia semakin tersentuh sama kamu ya, semakin em, luluh sama kamu, semakin sulit bagi dia untuk bisa melepas kamu. Karena kamu tahu banget apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan, bahkan kamu tahu gitu loh.
Ya, kamu sangat mengenal dia deh gitu ya. Kamu sangat mengenal dia. Dan saat ini tuh ada curious ya. Curious itu ini dia masih penasaran sama kamu. Apakah kamu merindukan dia? Karena sejujurnya dia sangat merindukan kamu. Di sini ya, dia penasaran apakah kamu merindukan dia? Karena sebenarnya dia sangat merindukan kamu. Apakah perasaan ini sama gitu ya? Dia sangat merindukan kamu. Apakah perasaanmu sama dengan dia? Dia juga merindukan, kamu juga merindukan dia seperti itu ya. Dia bertanya-tanya. Makanya di sini ketika dia rindu udah nggak ketahan lagi ya rasa rindu itu. Terus itu juga dia kayak penasaran, apakah kamu memiliki perasaan yang sama sama aku? Aku rindu banget gitu. Makanya di sini dia pengen datang lagi ke kamu. Ada twin flame di sini ya. Ada perasaan dari dia di mana cuman kamu loh satu-satunya yang mampu membuat dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Jadi kamu itu memberikan efek baik ya di dalam hidup dia. Mungkin selama ini kelakuan dia nakal ya, semerawutan seperti itu. Tapi setelah kenalnya dengan kamu, kamu banyak memberikan dia kesadaran diri atau pelajaran dalam hidup bahwa eh, apa ya, hidup itu nggak boleh begini terus gitu ya. Hidup itu harus balance ya. Apalagi ketika kenal dengan kamu, banyak pelajaran yang bisa dia ambil dari kamu, bahwa kamu itu orang yang bisa merubah hidup dia menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Punya hidup yang lurus-lurus aja deh, nggak usah yang aneh-aneh. Toh buktinya setiap dia melakukan kenakalan-kenakalan atau keanehan ya, menyimpang gitu hidupannya, kehidupan yang menyimpang, eh justru malah dia kena akibatnya gitu ya. Ya intinya kayak sebab akibat lah seperti itu ya. Apa yang dia lakukan dia kena batunya gitu ya. Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sehingga kayak setelah kenal kamu, kok kamu itu jalan hidupnya lurus-lurus aja. Selalu seperti menunjukkan ke dia bahwa hidup itu nggak boleh begini loh. Itu jahat, itu nakal, itu merugikan, itu menyakitkan orang lain. Sehingga kayak dia tuh tersadar, kami itu sosok seseorang yang mampu mengarahkan dia menuju ke kehidupan yang lebih baik gitu ya. Dan akhirnya di sini ya dia sadar bahwa wah, kamu ini kayaknya sosok yang didatangkan oleh semesta untuk membimbing dia atau untuk mengarahkan dia menuju ke kehidupan yang lebih baik gitu, yang lurus-lurus aja gitu. Dan wah, aku lihat di sini dia sangat-sangat bergairah banget ya. Secara seksual sama kamu, dia itu sangat gimana ya? Ya, sangat sangat eh ya udah deh, paham lah ya maksudku. Aku yakin kalian orang-orang yang dewasa, jadi paham lah dengan maksud ini. Intinya seperti itu ya, dia gairah banget sama kamu. Oke, kemudian ada attraction. Ada daya tarik di sini ya. Em, Dia itu gimana ya, sangat-sangat tertarik banget deh sama kamu. Ya mungkin memang kamu itu secara fisik menarik, pola pikir kamu menarik, terus itu tindakan kamu terhadap dia membuat dia tertarik gitu loh. Intinya kamu itu mampu memberikan dia apa ya, ketertarikan yang beda gitu loh. Ya ini kayak kayak spesial gitu loh. Beda daya tariknya gitu ya. Kamu mungkin kayak paket komplit lah seperti itu ya. Mungkin kamu cantik atau ganteng, kamu orangnya pekerja keras, punya positive vibes ya. Terus itu apalagi kamu orang yang tulus, orang yang selalu perhatian sama dia, orang yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan gitu ya. Ya layaknya seorang manusia yang ditakdirkan untuk merendah gitu ya, tapi bukan untuk direndahkan. Seperti kamu, walaupun kamu orang yang merendah, tapi kamu masih punya power untuk em, apa ya, bertahan. Nah seperti itu. Jadi kelihatan apa, merendah, tapi untuk meninggi gitu, gimana sih bahasanya ya? Intinya kamu itu rendah hati, ya.
Tapi bukan berarti kerendah hatianmu itu mampu untuk diinjak-injak orang. Kamu juga punya power untuk menunjukkan bahwa kamu punya kuasa atas dirimu, atas hidupmu gitu. Jadi kamu nggak pantas untuk disia-siakan atau tidak pantas untuk direndahkan. Kamu juga punya power untuk melawan. Ketika kamu melawan itu justru malah kelihatan lebih elegan gitu ya. Jadi kamu kelihatan rendah hati, tapi kamu juga punya power sehingga kelihatan elegan. Nah, seperti itu deh ya. Jadi itulah ya, kamu itu paket komplit deh kalau aku rasa di sini ya. Kamu mampu meluluhkan dia nih. Buktinya yang dia punya kehidupan yang nakal. Ya anggaplah nakal. Nakalnya apa ya? Kamu tahu sendiri lah apa kenakalan-kenakalan yang pernah dia lakukan. Mampu merubah kenakalan-kenakalan itu, mampu membuat dia tersadarkan bahwa nggak boleh seperti itu, nggak boleh memperlakukan orang seperti itu, atau tidak boleh melakukan hal-hal yang semacam itu gitu ya, karena itu bisa jadi merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri gitu ya, kayak ya di semacam disadarkan lah bahwa etika itu penting kayak gitu, norma-norma itu harus dijalankan gitu ya, bukan berarti kamu mendikte dia, tidak, tapi justru malah di sini dari gini, kamu bukan orang yang mendikte, oke, mungkin ya mungkin mendikte tapi itu untuk kebaikan. Nah, kalau misalkan dia tidak paham dengan diktemu, maka kamu akan tunjukkan dengan caramu. Maksudnya itu kamu akan menunjukkan dengan apa yang kamu lakukan gitu, ya, dengan tindakan, ya, dengan tindakan. Maka kamu tidak akan lagi ngomong untuk mendikte dia harus begini, harus begitu, harus begini, tapi kamu akan tunjukkan dengan cara kamu bertindak. Ya, sepantasnya begini loh kalau bertindak ke orang lain atau ke orang lebih tua, misalkan dia orangnya yang keras gitu kepada orang tua, maka kamu akan menunjukkan tindakan kamu. Begini loh kalau berbicara dengan orang tua, gitu lah ya. Intinya, dirimu itu mampu memberikan ketertarikan diri ke dia gitu loh. Ya, dia tertarik banget sama kamu. Banyak hal, semua yang ada dalam dirimu. Di sini ada position, ya. Semua dalam dirimu itu membuat dia tertarik. Jadi semua di dalam dirimu itu yang dia suka gitu loh. Jadi kalau aku lihat di mata dia, kamu itu paket komplit bagi dia, ya. Apalagi dengan sosok dia yang ya kita anggaplah nakal gitu ya. Entah apa kenakalannya, eh, entah dia apa-apa ya. Pokoknya anggaplah nakal. Kamu tahu sendirilah apa ya yang pernah dia lakukan. Ya, seperti itulah. Terus apa ini? Ada shock. Wow, aku rasa dia terguncang dengan sesuatu gitu ya. Um, Apa sih ini? I woke up one day and realize I'm madly in love with you. Oh, dia shock, dia kaget. Ternyata setelah sekian lama ya, dia mendenial, dia mencoba untuk tidak percaya pada diri dia sendiri bahwa dia punya ketertarikan sama kamu, dia punya sayang cinta sama kamu. Ternyata ketika suatu hari dia mencoba untuk apa? Stabil, netral gitu ya, netral. Dia kaget, oh, dia sadar, oh ternyata aku cinta banget ya sama kamu. Gitu loh. Ada suatu hari di mana dia tersadarkan bahwa ternyata dia ini sangat cinta banget sama kamu gitu. Mungkin di saat ketika dia mencoba untuk merilis ya atau apa ingin move on dari kamu, tiba-tiba ketika dia bangun di pagi hari atau dia ketika capek ya mencoba untuk mendenial. Mendenial itu energinya banyak loh yang harus dikeluarkan ya. Sehingga ketika dia capek, mungkin dia tertidur gitu ya. Kemudian di saat dia bangun, dia sadar, oh ternyata gua seminggu ini kepikiran lo gara-gara mencoba untuk move on dari lo itu ternyata nggak bisa gitu. Ternyata sebegitu cintanya aku sama kamu. Nah, kayak gitu lah ya. Dia pun kaget gitu dengan perilaku dia. Kok bisa gitu ya? Tertariknya sama kamu, secinta ini sama kamu kayak gitu. Jadi mungkin dulu itu sempat ya kayak nggak percaya gitu kalau dia itu bisa cinta sama kamu, ya mungkin dia mungkin sempat kayak meremehkan kamu, ya mungkin karena kamu orang yang baik hati, orang yang sangat ramah, orang yang sangat ya itu rendah hati, jadi dia kayak meremehkan
rata-rata orang yang rendah hati atau baik hati itu tuh gampang diremehkan oleh orang lain, gampang direndahkan oleh orang lain. Nah, mungkin saat-saat itu dia merasa seperti itu. Karena kamu terlalu baik hati jadi gampang diremehkan oleh dia. Tapi ternyata ketika dia sadar, oh, nggak bisa, kamu nggak bisa ternyata diremehkan. Justru kerendahan hatimu itulah yang membuat kamu terlihat elegan. Kayak gitu ya. Terlihat dermawan. Terlihat, keren gitulah di mata dia. Oke. Bahkan di sini aku lihat tuh mungkin dulu ya sempat dia itu ngelihat kamu kayak, loh kok kamu banyak ternyata ya yang suka gitu loh. Sehingga dia kayak dihadapkan pada situasi dia harus bertarung, apa sih bertarung tuh kayak berjuang untuk mendapatkan kamu gitu loh. Jadi kayak dia harus apa sih berselisih, bukan berselisih, tapi kayak gini loh, kayak kamu reward. Nah, dia sama orang lain harus berjuang untuk mendapatkan reward itu. Nah, apa itu namanya? Bertarung lah ya. Berlomba-lomba, berkompetisi. Nah, iya berkompetisi. Ah, sorry ya, lupa. Intinya seperti itulah ya. Ternyata ketika dulu sempat dia tuh mungkin di awal-awal kalian pertemuan kali ya. Pokoknya dulu lah ya, dulu dia tuh sempat merasa bahwa, loh kok ternyata kamu banyak yang suka ya, ternyata kamu itu ada yang suka gitu, ada orang lain yang ngincer kamu juga gitu. Sehingga ketika dia lagi deket dengan kamu, terus itu dia tahu bahwa kamu juga ada yang suka, ya orang lain itu ada yang suka sama kamu, dia merasa kayak, loh kok aku ada di situasi kayak aku harus berkompetisi untuk mendapatkan kamu, seperti itu. Tapi ya tetap gitu ya, dia kayak mencoba untuk mencari perhatian kamu, mencoba untuk cari-cari apa namanya, cara ya agar kamu bisa memandang dia seperti itu. Ya, entah ini di awal kalian pertemuan atau bisa jadi ketika dia datang lah ya, ketika dia datang ke kamu ada suatu hari di mana dia sadar, dia tahu loh, kok kamu ada yang suka juga. Ternyata kamu nggak bisa diremehkan gitu ya. Innermu ya, energi energi ya inner lah ya, innermu itu mampu menarik orang lain untuk suka juga gitu loh sama kamu. Kamu punya vibes yang dimana itu bisa menarik energi dari orang lain, itu tertarik juga sama kamu. Paham kan ya maksudku? Jadi kamu itu nggak bisa disepelekan gitu loh. Oke. Ada apa ini? Cup ya. Knight of Cups. Oke, memang gini dulu itu dia pernah deh sempet membuat rencana-rencana, mungkin rencana pertemuan atau rencana pernikahan atau rencana liburan atau rencana apa deh yang memang kamu harapkan dari hubungan ini. Ya, misalkan pernikahan dah ya. Kamu pernah membuat rencana pernikahan dengan dia atau rencana apalah terserah, yang pokoknya ini tuh rencana antara kamu dan dia. Ya, sempat kalian udah susun-susun kayak misal aja nih ya, kalau misalkan ini rencana pernikahan kayak biaya pernikahan di rumahmu berapa, mahar yang kamu inginkan berapa, terus biaya pernikahannya berapa, terus ya tradisinya seperti apa, udah sempat direncanain tuh, sempat diomongin di antara kaliannya. Tapi sampai detik ini, sampai sekarang rencana itu tidak ada yang terrealisasi, tidak ada yang terwujud kayak gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh batal gitu ya. Semuanya kayak yang nggak ada yang terlaksana kayak gitu. Bahkan mungkin sampai saat ini, mungkin itu juga rencana udah entah berapa tahun yang lalu gitu. Tapi udah bertahun-tahun juga nggak ada tuh yang terrealisasi di antara kalian. Akhirnya awalnya ditunda, taunya tidak ada sampai sekarang yang terjadi. eh, Entah ini disebut gagal atau gimana, tapi awalnya itu memang kayak ditunda, akhirnya ya sampai sekarang nggak ada yang terjadi. Tiba-tiba si dia ini perasaannya berubah. Nah, berubah, ternyata kamu tahu ya, atau dialah yang membongkar bahwa ternyata ada orang lain yang em, apa yang dia hadirkan di hubungan kalian. Ya, ya bilang aja lah dia selingkuh kayak gitu ya. Dia menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Dia selingkuh seperti itu. Nah,
Setelah dia selingkuh, ya entah kamu tahu ya, kalau aku rasa sih mungkin kamu tahu lah ya, kamu tahu dia selingkuh. Oke, entah kalian memang benar-benar sudah mengakhiri atau tidak, atau kamu kayak membiarkannya saja. Ternyata kamu tahu bahwa nggak cuma perselingkuhan yang terjadi di dalam hidup dia, ternyata dia pernah melakukan penyelewengan. Entah itu penyelewengan uang, entah itu penyelewengan narkoba, obat-obatan terlarang, atau minum-minum keras, atau penyelewengan apa. Ya, intinya ini kayak semacam kayak tindakan yang tidak tidak baik lah ya gitu. Misalkan dia korupsi uang kantor, atau dia pakai narkoba ya, atau dia suka minum minuman keras, atau dia suka apa ya, menipu orang ya, kayak apa, asuransi bodong, investasi bodong, nah kayak gitulah, semacam itulah ya. Intinya ada penyelewengan yang dia lakukan. Kemudian ternyata kemudian pada saat kamu tahu itu, dia sedang terlilit dengan apa yang selama ini dia selewengkan. Entah itu kalau ya narkoba, berarti dia mungkin apa namanya tuh, terlilit terlilit apa, masuk penjara ya, dia tangkap polisi, atau mungkin kalau dia menyelewengkan uang ya berarti dia harus mengembalikan uangnya, dia juga akan berurusan dengan hukum atau berurusan dengan rentenir, yang semacam itu ya. Jadi kalau aku rasa di sini ada sesuatu yang tidak berhasil deh dalam hidup dia. Justru malah dia akhirnya terlilit masalah yang cukup besar yang harus dia selesaikan. Misalkan dulu dia suka berhutang ke A, ke B, ke C, akhirnya dia terlilit rentenir gitu ya, apa, terlilit hutang, dicari-cari rentenir, nah semacam itu. Intinya dia bahkan mungkin sampai saat ini dia punya masalah yang cukup besar ya, terhadap akibat dari eh, tindakan dia yang dulu, yang semena-mena gitulah, intinya lah ya, semena-mena seperti itu. Oke. Apalagi dulu ini dia memang suka banget memanfaatkan kebaikan hatimu. Apalagi dulu itu dia sering banget kayak apa ya? Dia tahu kan kamu itu orangnya baik hati banget. Orangnya itu humble banget. Orangnya apalagi kalau di sini kamu dulu bucin banget ya. Sehingga dia itu kayak memanfaatkan atau selalu banyak menerima dari kamu, dan ya dia nikmati ya dari servisnya kamu ya, servis kamu terhadap dia. Dia selalu menikmati apa yang kamu berikan, tapi nyatanya dia tidak pernah memberikan apa yang kamu inginkan, atau intinya tidak ada timbal balik lah dari dia ya ke kamu. Kamu selalu mensuplai dia, kamu selalu menservis dia, kamu selalu memberikan apa yang dia mau, tapi tidak ada timbal balik dari dia. Kalau aku lihat di sini, eh intinya tidak ada balas budi ya, tidak ada balas budi. Kalau misalkan kamu memang belum menikah ya dengan dia, memang ada keegoisan, ada sifat yang kasar dari dia, bahkan mungkin licik juga ya dari si dia ini, sehingga inilah mungkin yang membuat kamu akhirnya menghindari dia atau ingin pergi dari dia ya, menarik diri dari dia, atau ya menjauh lah, intinya menjauh lah, menjauh dari dia. Ya itu kayaknya kamu tersadar aja gitu ya, tersadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu sebenarnya tidak pantas untukmu gitu ya. Apalagi kamu mungkin diselingkuhin terus, terus-terusan ya, mungkin berulang kali, belum lagi kamu diporotin terus, belum lagi kamu dimanfaatkan kebaikan hatinya, ketulusan kamu tidak ada balasan dari dia ya, sehingga kamu menjauh ya, menarik diri dari dia. Apalagi kalau aku lihat di sini kamu yang selalu em, memahami dia. Ya, aku lihat di sini kamu selalu yang memahami dia duluan. Ketika dia marah, kamu selalu ambil sikap untuk eh, apa ya? Tidak tidak menambahkan minyak ke dalam kobaran api gitu. Maksudnya paham kan ya? Kayak dia udah marah, kamu tambah-tambahin lagi, kamu ikutan marah atau kamu kepancing emosi, enggak. Kamu lebih memilih untuk diam. Ya, kamu menunggu sampai amarah dia selesai. Itu yang kamu lakukan. Seperti itu. Intinya kamu terus yang selalu memahami dia, apa tuh namanya?
menahan emosi kamu, seperti itu deh kalau aku lihat ya. Dan ini ya, kalau aku lihat memang dulu kamu itu sempat cinta banget sama dia, bucin banget sama dia ya. Sempet banget kamu itu cinta banget, bucin banget. Bahkan saking kamu sangat-sangat bergairahnya ke dia, sampai-sampai kamu itu timbullah kecemburuan yang berlebihan. Ya, kecemburuan yang berlebihan. Terus itu akhirnya timbullah kayak adanya kebencian. Ya, karena itu karena karena dia suka selingkuh, kamu cemburu, akhirnya timbullah rasa benci entah ini dari kedua belah pihak atau mungkin dari sisi kamu atau dari sisi dia. Kemudian aku lihat di sini akhirnya adalah timbul ledakan emosi gitu ya, kayak marah-marah, kesel, mungkin sampai banting pintu kalau misalkan kalian sudah menikah gitu ya. Intinya emosi meledak-ledak. Ya, intinya emosi meledak-ledak. Kemudian ya udah, aku lihat di sini kamu yang selalu memahami dia, kamu memilih untuk ya udah setelah kamu sudah meluapkan emosi, yang penting di sini dia tahu bahwa kamu kecewa gitu ya. Maksudnya kamu sudah menunjukkan kekecewaan kamu dan reaksi dia ya ternyata lebih emosi. Ya udah, kamu lebih baik untuk memilih untuk diam, biarkan aja dia marah ya, dia akhirnya menjauh. Kalau aku lihat di sini ya, dia menjauh, kamu memilih untuk mendiamkan dia, dia juga memilih untuk mendiamkan kamu. Akhirnya di sini kamu memilih untuk ya udah, di sini tahan-tahanan nih, tahan-tahanan siapa yang mau duluan untuk komunikasi duluan kayak gitu ya. Ternyata kalau aku rasa sih dia yang nggak pernah tahan untuk komunikasi. Mungkin di awal-awal ya, di awal-awal kamu tahu bahwa dia selingkuh, pertama kalinya kamu tahu dia selingkuh ya, mungkin kamu yang nggak ketahan gitu ya untuk komunikasi dengan dia. Tapi setelah kesini-sini aku lihat kamu yang lebih menahan amarahmu ya, kamu juga nggak mau cari ribut dengan dia, kamu lebih baik untuk mengalah. Terserah dia mau selingkuh, sanalah pergi, kamu memilih untuk menarik diri dan diam, lebih baik untuk apa namanya itu namanya, menyembuhkan rasa sakit hatimu sendiri. Kamu mencoba untuk ikhlas dengan apa yang terjadi walaupun itu sakit banget. Aku lihat di sini kamu sakit banget, kecewa banget ya, tapi kamu ingin menunjukkan powermu like a singa. Strength itu ada seseorang. Di sini ada kartu lambang apa, limit, ya unlimited ya namanya ini kan ya, tidak terbatas. Ya. Eh Gini, kamu mampu apa sih namanya? Mengontrol emosi dari singa ini. Ya, kamu mampu mengontrol emosi dari singa ini. Jadi jiwamu itu kayak unlimited gitu loh. Ya, unlimited ya. Eh iya ya namanya. Ya itulah pokoknya ini lambang dari tidak terbatas ya. Jadi jiwamu, jiwa penyayang, penyabar, ya, ikhlas, tulus, itu kamu ada semua di sini. Nah, di saat singa ini apa ya? Ya kita tahu singa itu kan punya emosional yang wow banget ya. Diganggu kamu diterkam. Itu kan ya. Kamu lewat aja dia udah gelisah kayak gitu kan. Nah, sehingga kamu itu mampu meluluhkan dia. Sama seperti ini. Ya, kamu mampu mengontrol dan meluluhkan egonya. Kamu mampu meluluhkan sifatnya, tingkah lakunya. Intinya kamu mampu meluluhkan dia. Itu energi kamu, power. Ya, kamu nggak dengan cara paksaan, tapi kamu memilih untuk kita tunjukkan power kita siapa yang lebih kuat. Tapi kamu tidak kayak bukan angkuh atau bukan sombong, tidak, tapi kamu menunjukkan justru malah belas kasih. Seperti itu ya. Kamu menunjukkan kebelas kasihan kamu terhadap banyak hal ya yang ada di dalam diri dia. Ketika dia mau selingkuh, ya udah silakan. Kalau kamu mau selingkuh, sana. Aku berikan waktu ruang untuk kamu selingkuh silahkan. Tapi jangan ganggu aku akan mundur. Nah, seperti itulah ya, kayak kamu menunjukkan belas kasih. Seperti itu. Sama seperti strength ini, ya. Kamu orang yang penuh belas kasih dan kamu mampu meluluhkan si singa ini.
Dimana kita tahu singa itu nggak mudah untuk diluluhkan, tapi kamu mampu meluluhkan singa. Seperti itulah ya, anggaplah dia singa, nah kamu manusia, nah kayak gitu, kamu mampu meluluhkan singa, nah kayak gitu. Ya, tapi itu kayak gambaran aja. Intinya itu kayak emosional dia itu kayak singa, gampang gelisah, gampang emosi, gampang sensitif ya. Kayak singa lah, kayak singa di dalam kandang kalau kita lewat tuh dia udah muter-muter muter-muter gelisah gitu ya kan. Kayak kayak dia bakalan terancam dengan sesuatu. Nah, sama kayak dia. Ketika kamu sudah mulai bergerak, dia gelisah, kayak akan terancam jiwanya. Ya, kayak diri dia itu akan terancam, makanya di situ emosional, orangnya emosional kayak gitu ya. Tapi kamu mampu mengontrol dia seperti itu, kamu mampu merubah dia. Jadi sama ya dengan yang kata kedua itu. Oke. Dan aku lihat di sini setelah apa yang telah terjadi, dia sudah sadar, dia ternyata tahu ya bahwa kamu mampu untuk memberikan belas kasih ke dia. Belas kasih itu bukan berarti ini apa ya, kayak dia kayak pengemis, kamu kasih uang, nggak gitu. Maksudnya itu penuh dengan kasih sayang gitu ya, penuh dengan apa ya namanya? Ya penuh dengan kasih sayang lah ya, kewibawaan, keharmonisan seperti itu. Intinya dia sadar lah, dia tahu bahwa cuman kamu loh yang pawangnya dia gitu loh. Kamu yang mampu merubah dia. Ya ini kayak gini, kayak pawang, kamu kayak pawangnya gitu loh. Ya, kamu yang mampu bisa merubah dia menjadi lebih baik, kamu yang bisa merubah dia ingin punya hidup yang positif seperti itu ya, yang menuju ke lebih baik. Jadi kamu pawang dia. Jadi di sini ketika dia sudah sadar, dia tahu bahwa kamulah pawangnya, kamu yang mampu bisa merubah dia, kamu yang bisa menyadarkan dia atas kesalahan-kesalahan dia selama ini. Akhirnya di sini dia punya pikiran untuk gimana nih masa depan kita mau diapain gitu ya. Dia akhirnya membuat rencana-rencana tentang masa depan dia bersama kamu. Ternyata dia tidak bisa kehilangan kamu, cuman kamulah pawang dia, cuman kamulah yang mampu apa ya, mengontrol dia. Maksudnya bukan mengontrol semena-mena, tapi mampu mengontrol egonya dia, manipulatifnya dia, eh, apa, kenakalan-kenakalan dia. Kamu mampu untuk membuat dia menuju jalan yang lebih baik, ke jalan yang lebih baik seperti itu ya. Ya anggaplah pawangnya kayak gitulah ya. Ribet aku ngomongnya. Nah, terus itu akhirnya di sini dia sadar, oke, cuman kamulah orang yang bisa eh, membuat dia sadar dan berubah untuk ke kehidupan yang lebih baik. Akhirnya di sini dia tidak mau kehilangan kamu, dia saat ini sedang merencanakan sesuatu tentang masa depan kalian bersama, tentang penyatuan kembali, pernikahan, atau ingin memiliki keluarga bahagia dengan kamu. Oke, Three of Wands berarti menandakan bahwa ketika nanti dia memang benar-benar datang ke kamu, terus itu ya dia siap untuk serius dengan kamu, melangkah ke masa depan bersama kamu. Pesan dari Three of Wands adalah jaga komunikasi. Itu yang paling penting, hal yang mendasar dalam hubungan kalian. Karena kalau aku lihat selama ini komunikasi kalian tuh buruk. Ya, komunikasi kalian itu jelek banget, jarang banget ada komunikasi. Sehingga Three of Wands, pesannya dari Three of Wands adalah paling tidak komunikasi itu harus lancar dulu. Paling tidak komunikasi itu harus intens, harus deep, ya harus apa ya, lebih lebih dalam gitu ya ngomongnya itu kayak apa yang kamu inginkan? Aku pengen makan. Makannya mau makan apa? Yang pedas atau yang manis atau yang hambar atau yang asin. Nah, seperti itu ya. Terus kalau bisa tuh ya sampai detail banget gitu ya. Jadi apa yang kamu suka, apa yang dia suka, kalian sama-sama tahu. Kayak gitu ya. Jadi adanya keterbukaan, adanya kejujuran. Ya, dalam komunikasi itu harus adanya keterbukaan, kejujuran, sampai-sampai nggak eh, nanti ya di kemudian hari sampai-sampai cuman kedipan mata aja tuh kalian tahu apa artinya, gitu ya. Saking deepnya kalian itu punya obrolan, gitu ya. Ingat, ketika nanti dia datang, dia mengajak kamu untuk serius. Jika memang kalau kamu masih mau sama dia, ya, kalau kamu masih mau sama dia, ya udah. Berarti cobalah untuk komunikasi ya.
paling dasar itu komunikasi diperbaiki. Oke, dilancarin aja dulu komunikasinya. Jadi nggak usah buru-buru banget ya. Orang komunikasi aja jarang, gimana mau punya komitmen, ya kan? Ya gimana lah kalau udah komitmen tapi jarang ada komunikasi di rumah. Jadi pas di kasur berduaan cuman krik-krik gitu doang. Suara jangkrik kedengeran gitu ya. Jadi sebaiknya ini nggak harus terburu-buru ketika datang langsung lamaran menikah, nggak harus begitu. Tapi paling enggak pesannya adalah komunikasi aja dulu yang baik ya. Karena kalau aku lihat di sini masih ada perasaan kayak sulit untuk bebas. Karena ini A of sword-nya tegak ya. Jadi kayak ada seseorang di sini yang kayak masih merasa terbelenggu, sulit untuk bebas. Bisa jadi kamu kayak merasa terbelenggu dengan dia atau mungkin dia yang masih terbelenggu gitu. Jadi kayak masih ada perasaan belum bebas gitu loh. Jadi kayak apa sih? Kayak punya rasa tanggung jawab, harus bertanggung jawab atas sesuatu gitu. Jadi nggak leluasa. Kayak misalkan gini ya, misalkan dialah yang terbelenggu karena ini kan pembacaan energi dia. Kita anggaplah ini dia. Dia pernah menyelingkuhi kamu, tapi kamu orang yang baik hati, sehingga dia kayak punya balas budi gitu loh, kayak punya hutang balas budi ke kamu, sehingga kayak dia itu merasa harus bertanggung jawab untuk menikahi kamu. Nah, ada perasaan seperti itu, kayak ada rasa tanggung jawab. Oke, rasa tanggung jawab itu memang penting, tapi bukan berarti kamu harus dikasihani. Sehingga buatlah komunikasi yang baik agar dia tidak merasa dia punya beban harus menikahi kamu gitu loh. Tapi menikahi kamu karena memang ya karena memang perasaan cinta dan memang itu suatu kebutuhan, bukan suatu beban. Karena aku lihat di sini dia masih merasa terbebani dengan hubungan ini. Gitu ya. Memang tanggung jawab itu penting dalam suatu hubungan, itu memang penting, tapi bukan berarti tanggung jawab itu menjadi suatu beban. Karena kalau aku lihat di sini dia merasa terbebani. Oke. Okay? Jadi cobalah untuk komunikasi diperbaiki, berkatalah jujur, berkatalah terbuka, sehingga tidak ada lagi perasaan dari si dia ini tanggung jawab tapi bukan beban. Gitu. Paham maksud aku ya? Ya. Dia memang harus bertanggung jawab tapi bukan beban. Gitu ya. Tapi memang memang dorongan dari hati, tulus, ikhlas, memang ya yang dia mau untuk dia nikahi adalah kamu, bukan beban. Ya, paham kan maksudku yang kayak tanggung jawab karena beban dengan tanggung jawab karena dorongan hati. Ya, kamu pasti pernah lah ya dihadapkan pada situasi seperti itu. Tanggung jawab tapi karena beban dengan tanggung jawab karena dorongan hati, karena keinginan. Pasti kamu juga pernah merasakannya ya. Nah, ya seperti itulah. Ya, aku rasa kamu yang mendengarkan pembacaan ini orang-orang dewasa, orang-orang yang elegan. Ya, aku lihat di sini kamu orang yang elegan, kamu orang yang bijaksana, orang yang dewasa dan orang yang cerdas. Jadi mudah-mudahan kalian paham dengan maksud dari perkataanku ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau misal kamu udah benar-benar mentok nggak mau lagi dengan dia, kamu benar-benar tidak mau sama dia, ya udah. Dan ingat, kamu adalah jiwa yang strength. So, jangan ceplas-ceplos ya kalau ngomong. Cobalah untuk tunjukkan kewibawaanmu bahwa dengan cara menolak pun kamu tidak menyakiti hati orang lain. Seperti itu. Ya, walaupun kamu menolak, tapi tolong perkataannya harus elegan. Nggak harus yang kayak apa perkataannya itu kayak apa sih namanya itu sesuai sesuai KBBI ya, nggak harus gitu juga, tapi intinya pembawaannya bahwa kamu menolak, tujuannya adalah menolak, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakiti. Seperti itu. Paham kan maksud aku? Ah, paham. Kalian pasti orang yang cerdas. Aku rasa seperti itu ya. Oke. Okay. Maksud aku seperti itu. Kalaupun kamu menolak, jangan menyakiti hatinya. Ya, tujuan menolak, oke menolak, tapi jangan ada kata-kata kasar. Oke, paham? Karena di sini ada wands, energinya menunjukkan power banget, jadi takutnya agak itu mulutnya agak pedes, apalagi di sini juga ada sword ya. Sword itu kalau ngomong suka pedes gitu ya. Jadi coba untuk tunjukkan powermu, tapi bukan berarti kayak
mengintimidasi. No, jangan mengintimidasi. Oke. Oke, zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Strength. Strength itu Leo. Ya, kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk alfabetnya, ini alfabet bisa nama kamu, nama dia, atau huruf ini bisa mengingatkan kamu pada dia atau pada momen-momen yang pernah kalian lakukan bersama atau momen-momen tertentu lah yang ada hubungannya dengan kalian atau ada hubungannya dengan dia, karena ini kan pembacaannya energi dia. Bisa nama depan, nama tengah, nama akhir, nama panggilan, atau inisial nama bisa. Ya, sesuaikan aja dengan keadaan kalian, kondisi kalian. Oke, ada W, G, I, C, Z, M, H, A, E, O, D, J, X, K, F, V, B, R, N, T, Q, P, Y. Oke, kurasa cukup untuk pembacaan kali ini. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.